Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan di hari ini, hari Selasa tanggal 18 Mei 2021. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus agar melalui firman-Mu kami hidup dalam hikmat Tuhan. Kami melakukan yang benar, yang baik, yang berkenan di hadapan-Mu. Dan kiranya kami boleh pelihara firman-Mu dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengar. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Amsal 2 ayat 10 sampai 12 yang mengatakan, "Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat." Yang berbahagia, kata Yesus, adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini menekankan satu hal yang sangat penting. Hal yang sangat penting untuk kita berlakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah kita harus hidup dalam hikmat Tuhan. Ini pesan penting yang mau disampaikan dalam firman Tuhan hari ini. Orang-orang yang hidup dalam hikmat Tuhan dikatakan orang-orang yang akan hidup bijaksana. Dia juga akan terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Orang-orang yang hidup dalam hikmat Tuhan tidak akan mudah terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang negatif dan hal-hal yang jahat. Dan dia tidak akan mudah termakan bujuk rayu orang-orang yang melakukan tipu muslihat. Orang-orang yang hidup dalam hikmat Tuhan, ia akan senantiasa melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang positif, apa yang membangun sesama. Dan dia akan dipelihara, dijaga dan dilindungi dari segala yang jahat. Dia akan dipelihara, dijaga dan dilindungi dari segala malapetaka. Dia akan dipelihara, dijaga dan dilindungi dari kehancuran. Orang-orang yang hidup dalam hikmat Tuhan, dia tidak akan melakukan hal-hal yang dapat mencelakakan hidupnya dan hidup orang lain. Dan karena itu dikatakan bahwa orang yang hidup dalam hikmat Tuhan, dikatakan kebijaksanaan akan memelihara kehidupannya. Kehidupannya akan terpelihara. Dia tidak akan terjerumus kepada hal-hal yang buruk yang dapat mencelakakan dirinya maupun juga mencelakakan orang lain. Tapi kalau kita tidak hidup dalam hikmat Tuhan, kita melakukan apa yang buruk, apa yang negatif, apa yang jahat, maka kita akan terjerumus pada berbagai kesusahan hidup. Dan bahkan kita akan mengalami kehancuran. Ada banyak contoh
orang-orang yang tidak hidup dalam hikmat Tuhan. Mereka melakukan yang jahat. Mereka mencuri. Mereka melakukan segala sesuatu yang mungkin dapat menghancurkan kehidupan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang buruk dan akhirnya mereka menghadapi kesulitan hidup. Mereka-mereka yang melakukan hal yang buruk dan jahat mungkin harus berurusan dengan hukum, sehingga akhirnya kehidupan diri pribadinya hancur dan kehidupan keluarganya pun hancur. Mari ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup dalam hikmat Tuhan. Dan orang-orang yang hidup dalam hikmat Tuhan dikatakan akan memiliki kebijaksanaan, pengetahuan, dan juga kepandaian. Kita akan dijaga, dipelihara dari segala yang jahat. Kita tidak akan terjerumus pada hal-hal yang buruk yang dapat membuat kehidupan kita maupun orang lain menjadi susah. Mari kita hidup dalam hikmat Tuhan, mewujudkan damai sejahtera Tuhan, dan kita boleh menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah kehidupan dunia ini. Orang-orang yang hidup dalam hikmat Tuhan adalah orang-orang yang akan mengalami kebahagiaan dan damai sejahtera. Mungkin dia tidak memiliki banyak uang ataupun kekayaan, mungkin dia tidak akan berlimpah harta, tetapi hidupnya akan bahagia bersama dengan keluarganya dan juga orang-orang yang berada di dekatnya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya kami hidup dalam hikmat Tuhan, sehingga kami tidak terjerumus kepada hal-hal yang buruk dan jahat. Kami tidak akan melakukan hal-hal yang dapat membuat diri kami maupun kehidupan orang lain menjadi susah. Kami akan hidup untuk mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan kebahagiaan, bukan hanya bagi diri kami, tapi juga bagi orang lain. Tuhan, tolong kami, karuniakanlah hikmat-Mu, karena hikmat, pengertian, dan kepandaian semuanya bersumber dari Tuhan. Karuniakanlah itu kepada kami. Berikan kuat kuasa Roh Kudus untuk kami hidup takut akan Tuhan, sehingga hikmat-Mu tercurah penuh atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan sertai berkati kami di sepanjang hari ini. Berjalanlah bersama kami, dan biarlah kami boleh hidup memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.